Cuman sebelum flight, mama saya kasih wejangan lah ke saya. Nopal, kamu nanti di rumah kakek jangan macem-macem. Nurut apa kata kakek, jangan geratil tangan. Itu padi gue marah. Barangnya mana, Pal? Kan kemarin padi udah bilang, kalau mau lihat, tapi jangan dipegang-pegang, apalagi digeser. Di situ gue merasa bersalah sih. Jadi pas gue naruh anduk, Bang, gue mau ngambil air pakai gayung di bak mandi, itu gue ngeliat ada cewek kayak mayat tengkurap di dalam bak mandi itu. Anjir. Oke, kalau untuk sepasang pasutri ini yang lo tahu nih, mereka ini berdua meninggalnya karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan berjumpa lagi bareng gue Joni Arya di Jalan Gelap. Dan seperti biasa, di studio Jalan Gelap ini udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah dialaminya pada saat dia tinggal di rumah kakeknya. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian semua yang mau jadi narasumber seperti Bang Noval, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja kita kenalan dulu sama Bang Noval. Halo Bang Noval. Halo, Bang John. Bang Noval? Ya, Bang John. Aduh, ini senyum mulu nih Bang. Iya, Bang John. Bang Noval, ini kejadian yang mau cerita ini di tahun berapa nih Bang Noval? Ini kejadiannya waktu saya masih SMP, lulusan SMP. Di mana nih? Di Bekasi. Di Bekasi? Iya. Oh, masih sekitaran kita nih. Iya, Bang, kalau boleh tahu nih, sedikit kejadian menyeramkan yang lo alami di Bekasi itu apa Bang? Sedikit aja. Waktu itu saya nunggu saudara saya pulang. Malam-malam. Begadang lah, sekitar jam 1. Itu saya ngelihat sesosok wanita lewat pas di depan mata saya. Oke, ini baru sedikit nih teman-teman nih. Yang gue penasaran, mau denger kisah banyaknya seperti apa. Dan gue yakin juga nih Bang, teman-teman di rumah udah penasaran nih. Mau denger cerita lo itu seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Sebelumnya saya ceritain background story keluarga saya dulu ya. Oke. Jadi saya itu lahir di Bekasi. Cuman dari kecil saya itu dibawa merantau sama keluarga saya, nyokap sama bokap, itu ke Kepulauan Riau. Dan selama perantauan di Kepulauan Riau, itu saya dan keluarga saya nggak pernah sama sekali pulang ke kampung Bekasi. Mungkin karena salah satu faktornya ekonomi ya. Sampai ada satu momen waktu itu ketika saya lulus SMP, liburan panjang, kakek saya dari pihak mama itu pengen sekali ngeliat cucunya. Oke, kangen cucu nih. Iya, karena sama sekali nggak pernah ngeliat muka saya pun juga nggak pernah ngeliat muka kakek saya. Dan akhirnya saya diongkosin sama kakek saya buat mengunjungi dia gitu di Bekasi, Jatiwaringin. Singkat cerita, saya flight tuh. Cuman sebelum flight, mama saya kasih wejangan lah ke saya. Nopal, kamu nanti di rumah kakek jangan macem-macem. Nurut apa kata kakek, jangan geratil tangan. Ya, hal-hal yang biasalah, sewajarnya orang tua nasihatin anaknya gitu kan. Akhirnya saya flight, itu pertengahan 2013 pokoknya. Cuman saya nggak langsung tinggal di rumah kakek saya dari pihak nyokap. Oke, sorry, gue potong sebentar. Ini waktu lu ke Bekasi sama nyokap bokap atau gimana? Sendiri. Oke, sendiri nih? Iya, sendiri. Sampai di Bandara Cengkareng itu saya dijemput sama sepupu saya dari pihak keluarga bapak. Seminggu saya tinggal di rumah keluarga bapak, nggak ada yang aneh. Dan setelah seminggu saya tinggal di rumah keluarga orang tua laki-laki, itu saya diantar lagi sama sepupu saya yang ngejemput saya di bandara ke rumah kakek saya dari keluarga nyokap. Ini yang di Bekasi nih? Iya, di Bekasi, Jatiwaringin tepatnya, Pondok Gede. Dan kebetulan karena
sepupu saya ini rumahnya dekat situ juga, Pondok Gede, Kampung Makassar. Sampainya di sana, saya itu udah disambut sama uak saya, sama pade saya yang tinggal di rumah kakek saya ini juga. Di depan rumah, karena biar ngasih tahu rumah kalau rumahnya tuh di sini. Oke, antusias mereka lah Ya, antusias mereka. Saya turun dari mobil. Kebetulan sepupu saya ini kan kerja juga ya. Dia bisa dibilang aparatur sipil negara lah. Oke. Tentara. Jadi nggak bisa lama-lama, langsung pergi. Saya disambut, cuman nggak langsung masuk rumah. Di sambutan itu sekitar 3 menit lah, biasa chit-chat. Nopal, ini Nopal ya yang udah gede ya sekarang ya. Gimana di sana gitu selama 3 menit. Di sela-sela sambutan itu, saya nggak sengaja sekilas ngeliat ke arah dalam rumah. Pas di ruang tamu, itu kayak ada bayangan orang jalan ke arah belakang. Di pikiran saya itu, paling saudara saya yang lain lah, gitu kan. Udah tuh, saya diajak masuk, lanjut masuk kan ke dalam, saya diantar ke kamar saya. Jadi, gini Bang, gambaran rumahnya tuh, rumah kakek saya tuh rumah bangunan lama, jadul lah pokoknya. Nggak terlalu besar, 1 lantai, cuman luas. Ada halaman depan, halaman belakang. Pas halaman depan itu ada garasi, mobil VW Kombi. Wah, mobil antik klasik nih, banget ya? Klasik banget. Pas masuk pun saya ngelihat, pas diajak masuk nih ke dalam, banyak furnitur, terus ornamen-ornamen yang jadul-jadul, ada lukisan besar. Oke. Lukisan pohon sakura, ada foto Soekarno gitu-gitu. Karena emang kakek saya kan veteran ya, veteran pejuang. Sepanjang perjalanan saya ke kamar saya, cukup excited sih, karena saya seneng antik juga kan. Di rumah motor saya Vespa. Makin ke dalam, kan diantar nih, posisi kamar saya itu di belakang, sebelah kamar engkong saya. Jadi sebelum ke kamar saya diantar ke kamar engkong saya. Makin deket kamar engkong saya tuh mendengar kayak lagu-lagu lawas gitu. Lagu-lagu lawas makin deket, makin kencang suaranya. Akhirnya ketemulah saya sama engkong saya. Ternyata dia emang lagi ngedengerin lagu pakai kaset yang jadul banget tuh. Piringan hitam gitu? Ya, piringan hitam. Oh, ini Nopal ya, meluk. Sambil sedih lah pokoknya, terharu gitu. Karena sekian lama nggak pernah jumpa cucunya kan. Nopal ya, udah kelas berapa sekarang gitu-gitu kan. Udah lulus, mau masuk SMA sini aja ya, ditawarin gitu-gitu lah. Cuman saya nggak jawab kan, karena saya nggak tahu keputusan ada di nyokap kan. Setelah itu, udah kamu istirahat dulu nih, rapi-rapi gitu kan. Baru tuh saya ke kamar saya. Nah, di kamar, saya biasa beres-beres tuh, packingan, saya bongkar-bongkar. Saya mau mandi nih. Nah, itu kejadian jam berapa tuh? Kejadian, saya ingat banget pas azan maghrib waktu itu, saya udah nyelempangin anduk gini kan. Nah, kamar mandinya itu ada posisi di belakang, pas banget dekat depan kamar engkong saya. Jadi kan kamar engkong saya, nah ini kamar mandinya. Pintu kamar mandi tuh tutup, saya ketok-ketok kan. Tok, 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 tok. Ada yang jawab dari dalam. Saya pikir kan tong saya mungkin. Karena kamar pade saya sama uak saya tuh di depan. Karena saya pikir ada orang, saya tunggu tuh. Saya duduk dekat depan TV. Di belakang tuh ada TV juga. Duduk sambil main HP nih kan. Nah, sesekali tuh pade saya lewat ke dapur, uak saya lewat ke dapur. Tapi yang saya rasa aneh tuh, ini kok orang mandi lama banget. Saya ngerasa kayak beneran ada orang mandi, suara air jebur. Cuman kok lama banget, hampir setengah jam mungkin. Sampai akhirnya engkong saya tuh lewat samping saya, pakai pakaian baju kayak orang habis pulang maghriban. Ternyata emang dia habis pulang maghrib. Nopal, kamu kan mandi? Kata engkong saya. Lah, saya nggak berani tuh bilang kalau di dalam kamar mandi itu ada orang. Saya cuma jawab, bentar kong, masih keringetan gitu kan. Saya bilang. Akhirnya gue coba tuh kamar mandinya lagi kan. Buat mastiin. Gue ketok-ketok lagi. Tak, gue dorong dikit, kebuka. Nggak kekunci? Nggak kekunci.
Padahal di awal, gue yakin banget 100% gue dorong tuh ketahan. Terus ada yang jawabin, kayak ngodein kalau ada orang di dalam. Iya. Cuman pas gue pastiin kosong, benar-benar kosong. Di situ gue merasa merinding juga. Cuman nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Mungkin karena capek baru perjalanan jauh gitu kan. Halusinasi saya aja lah. Udah tuh saya coba tenangin diri lah. Saya mandi, tidur. Keesokan harinya itu kayak aktivitas biasa lah, makan gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol sama engkong saya. Sampai ada satu momen saya tuh penasaran sama barang-barang antik yang ada di depan tadi yang saya lewatin tuh. Kayak rak-rak lemari yang buat pajangan figura-figura gitu. Buffet gitu ya. Saya penasaran sama itu tuh. Awalnya saya lihat-lihat doang. Terus saya tanya kan sama pade saya yang kebetulan pengen keluar kan beli rokok. Pade, ini punya pade? Gitu kan. Bukan, itu punya engkong kamu. Udah, kalau mau lihat-lihat, lihat-lihat aja, jangan dipegang-pegang. Oh iya pade, gitu. Akhirnya pade saya keluar kan beli rokok. Cuman gimana ya, yang namanya saya masih lulus SMP gitu, rasa penasaran kan. Apalagi saya seneng gitu, ngeliat-ngeliat figura-figura gitu. Saya coba tuh, buka satu, saya keluarin satu figura, dua. Waktu itu kayak motor-motoran gitu sama mobil-mobilan. Wah, detailnya bagus banget kan, saya perhatiin. Karena saya inget pade saya cuma keluar beli rokok kan, sama kata-katanya jangan dipegang. Wah, saya takut tuh. Saya inget, saya balikin lagi, cuman posisinya keburu-buru kan. Saya taruh di tempatnya lagi. Cuman karena terburu-buru, nggak sengaja saya nyenggol kayak guci-gucian gitu kecil dari keramik. Nyenggol itu, jatuh, tas, pecah. Wah, di situ saya ketakutan dong. Udah dikasih tahu nih kalau jangan dipegang. Udah tuh, karena saya takut saya nggak bilang. Saya rapiin, saya ambil, saya taruh lagi. Cuman yang bagian bungkusnya tuh saya puter, jadi nggak kelihatan gitu. Bagian yang retaknya tuh? Ya, yang retaknya. Udah tuh saya diam. Cuman pas kejadian itu banyak hal-hal aneh yang menurut saya nggak masuk akal gitu. Malamnya saya tidur seperti biasa jam 9-an lah. Saya mimpi. Di mimpi saya ngeliat tuh pas di depan saya ada sesosok wanita. Cantik. Kayak orang luar negeri. Hidung mancung, rambut blonde gitu. Megang saya begini. Tangan saya tuh dipegang begini. Cuman yang seremnya Bang ya, itu cewek itu tuh mukanya lama-lama berubah jadi menyeramkan. Matanya keluar-keluar, senyumnya kayak robek, lebar gitu kan. Hancurlah parah, nggak karu-karuan. Genggamannya makin kencang. Wah, di situ saya takut setakut-takutnya sampai akhirnya saya kebangun. Pas saya kebangun itu situasi cuaca di luar hujan deras banget. Itu sepersekian detik saya inget banget, saya kebangun, hujan deras, petir geledek nih, kencang banget suaranya, jedar, terus mati lampu. Terus saya ngedengar kayak ada orang nginjek kresek, krek, sama longlongan anjing. Itu posisi saya masih tidur gitu, mata merem, cuman sadar, karena takut. Nggak bisa saya lupain sih. Sampai saya sadar pagi jam 7-an. Saya coba buat nggak mikir aneh-aneh ya. Nah, jam 7 itu, karena udah terang Bang, ya gue berani lah kan karena terang ya. Gue bangun, gue mutusin untuk beranjak dari tempat tidur. Nah, pas mandi, gue baru sadar tuh Bang. Ternyata, di tangan gue tuh kayak ada bekas genggaman gitu. Merah, dan gue pencet tuh sakit.
aneh sih, cuman gimana ya, gue mikir ini kenapa ya, apa gue salah tidur atau gimana kan, terkepit-kepit gitu. Gue coba buat positive thinking lagi bang, kelar mandi, biasa tuh aktivitas, makan gitu kan, ngobrol, sampai akhirnya ke malam lagi nih. Di malam, gue tidur seperti biasa lah, jam 9. Cuman gue ngendusin nih, kebangun jam 12 malam, kebelet berak. Di situ gue takut bang sebenarnya, mulai takut karena gue ngerasa hawa di rumah itu tuh udah mulai mencekam dari pagi, dari gue bangun itu udah mulai mencekam, kayak sekeliling tuh banyak banget orang yang ngeliatin gue, yang mantau gue. Cuman gimana ya, orang udah kebelet boker nih pasti kan gak bisa tidur lagi ya. Gue mau nggak mau gue beraniin buat buang air besar. Nah karena ini rumah lama bang, jadi tempat mandi sama tempat buang air besarnya tuh misah. Oke. Tempat buang air besarnya itu ada di belakang rumah, dan belakang rumah engkong gue ini itu halaman. Masih nempel sama bangunan, cuman ngadepnya tuh halaman gitu aja, halaman kosong. Terpaksa kan, akhirnya gue ke belakang tuh. Di situ gue udah mulai ngerasain kayak cuaca dingin banget, angin nggak ada, hening, suara-suara pun nggak ada, hening gitu kan. Sampai akhirnya saya ke toilet buat buang air kan. Cuman gak lama saya buang air tuh, suasana yang hening tadi tiba-tiba kayak rame. Wah rame banget. Gue ngerasa kayak ada anak kecil main, 2 orang main ribut. Cuman bahasanya tuh gue nggak ngerti. Ini bahasa apa? Kayak bukan bahasa Indonesia. Di pikiran gue, anak siapa yang main tengah malam begini ya? Sekitar jam 12:30-an. Wah, kata gue udah gak beres nih. Gue buru-buru buat cebok. Pas gue buka pintu, bener aja, itu anak kecil terbang-terbangan main. Sama di depan gue itu kan, depan toilet itu pohon jambu. Di atas pohon jambu itu ada sosok wanita lagi gelantungan ketawa. Anjir. Di situ gue benar-benar ketakutan, teriak, dan kesadaran gue hilang. Tiba-tiba gue kebangun udah di tempat tidur gue bang. Anjir. Itu kejadian jam 12:30 tuh? Iya, 12:30. Nah, lu pas bangun itu di tempat tidur lu ngeliat jam berapa tuh? Pas gue bangun, Iya. itu udah jam 8-an. Udah pagi? Iya, udah pagi. Ini yang mindahin lu tuh siapa nih? Pas gue bangun jam 8 pagi itu, gue keluar kamar kan. Kong gue negor tuh, papasan kan. Pal, lu semalam kenapa kok tidur di depan pintu toilet? Gue bingung. Emang Nopal semalam tidur di mana, Kong? Itu lu tidur depan pintu toilet belakang. Di situ gue nggak jawab, karena gue takut kan. Gue baru ingat kalau gue ngalamin kejadian itu. Oh iya, dalam hati gue. Cuman gue nggak berani bilang ke engkong gue, karena takut bikin panik seisi rumah kan. Terus engkong gue bilang, itu kan engkong udah sediain kamar, lain kali jangan tidur di luar, banyak nyamuk. Iya Kong. Dan gue ngerasa aneh, gak cuma di diri gue doang. Waktu makan siang, gue ngeliat uak gue itu makan makanan lauk kemarin. Jadi lauk kemarin nih gak habis, dimasukin kulkas, terus dimakan lagi sama dia. Tapi gak dipanasin bang, anehnya. Dingin tuh? Iya. Udah gitu dicampur-campur gitu, jadi kayak sampah tuh gak sih? Wah, anjir. Satu baskom sama dicampur air. Jadi makanan tuh kayak bubur Manado, tau gak sih? Iya. Wah, gimana ya? Gue ngerasa aneh, cuman di dalam pikiran gue itu kayaknya, mungkin tradisi orang sini kali. Karena kan gue besar di Kepulauan Riau, nggak tahu sama sekali tradisi Bekasi kali ya. Makanan-makanan sini gimana? Gue pikir begitu. Nah, sampai ditegur juga sama suaminya. Meh, lu kok
makan gitu sih kayak kagak ada makanan yang lebih bagus aja gitu. Pikiran gue lah berarti kan itu bukan tradisi makan ya, maksudnya bukan makanan nasi ini ya. Cuman nggak gue gubris tuh, udah tuh mereka doang. Sorenya menjelang malam nih, gue mandi lagi bang. Gue ngerasa udah nggak enak badan gitu, badan gue udah berat banget rasanya, kayak orang mau sakit nih, greges gitu kan. Gue coba buat mandi, kali aja bisa segar gitu kan. Gue mandi pas banget abis azan maghrib nih. Pas gue mau mandi, masuk kamar mandi, itu hawa udah mencekam juga bang, dingin. Badan tuh makin greges, makin kepala udah puyeng. Jadi pas gue naruh anduk bang, gue mau ngambil air pakai gayung di bak mandi, itu gue ngeliat ada cewek kayak mayat tengkurap di dalam bak mandi itu. Anjir. Di situ gue teriak bang, kenceng sekenceng-kencengnya. Hilang kesadaran lagi. Bangun-bangun, udah ada kakek gue. Waktu itu mau jam 5-an sholat subuh. Kakek gue soalnya mau ngambil air wudhu. Gue diomelin lagi di situ. Nopal, kamu kalau tidur yang bener dong. Kemarin kamu tidur di depan pintu toilet, sekarang kamu tidur di dalam kamar mandi. Wah, di situ gue nggak bisa alasan lagi, karena udah 2 kali nih kejadian. Gue takut banget kan. Akhirnya gue bilang ke kakek gue, ya kek, sebenarnya Nopal belakangan ini ada kejadian aneh. Cuma nanti aja Opal ceritain ketika kakek udah sholat subuh gitu. Kakek gue ambil air wudhu, sholat subuh, gue mandi. Kelar gue mandi, gue pakai baju gitu kan segala macam. Kakek gue pulang, pulang dari sholat subuh. Kakek gue nanya ke gue, jadi kenapa Pal, kok lu tidur sembarangan banget? Gue jawab kan, iya kek, belakangan ini Opal ngeliat hal-hal aneh di rumah kakek ini. Opal ngeliat kayak ada anak kecil lah main, terus ada cewek lah. Tapi cewek-cewek itu, anak-anak kecil itu kayak orang luar. Terus respon kakek gue cuman, oh makanya Pal, kamu kalau tidur baca doa. Gue jawab, iya kek. Gue ngejalanin hari-hari lagi. Sampai ada satu momen, gue pengen banget ketemu sama saudara gue, sepupu ini, yang anak uwa sama pade gue tadi. Dia kerjanya selalu malam kan, lembur. Di situ gue begadang karena pengen ketemu. Karena dari awal gue tinggal sampai sekarang gue nggak pernah ketemu dia tuh. Gue begadang, gue tungguin tuh sampai jam 12 malam. Dia pulang kan. Bersih-bersih, sembari nunggu dia bersih-bersih, gue nonton bola di TV. Kelar bersih-bersih, dia ikutan juga tuh nonton bola kan, bareng gue. Ngobrol-ngobrol bentar. Di situ gue mulai ngerasa ngantuk tuh. Cuman dia pengen ngelanjutin nonton bola kan. Di situ gue pamit, bang, bentar lagi Opal tidur ya, gitu. Oh ya udah Pal, santai aja. Begitu pas gue mau ke kamar tidur gue yang di belakang, pas gue balik badan gini, tak, itu persis banget, jelas di depan mata gue ada cewek lewat pakai pakaian Belanda. Mukanya serem banget, hancur, matanya jatuh-jatuhan. Pas gue ngeliat itu, gue putar balik lagi tuh, sepupu gue nanya, kenapa Pal, katanya mau tidur, kok nggak jadi? Wah, gue di situ nggak bisa ngejawabin apa-apa. Gue diem aja, tangan gue merinding, mata gue kosong, tapi natap TV gitu kan. Terus di kuping tuh kayak ada suara ting, gangguan gitu. Suara saudara gue tuh samar-samar, kenapa Pal gitu. Katanya mau tidur tapi kok nggak jadi gitu. Tek, sampai akhirnya gue sadar lagi kan, tanpa ngejawab apa-apa, gue langsung putar balik, lari gue ke kamar gue, tidur tarik selimut. Akhirnya pas pagi gue bangun bang, gue mutusin buat cerita ke pade gue. Pade, sebenarnya beberapa hari selama Opal tinggal di sini, Opal
banyak ngalamin kejadian-kejadian aneh. Dari mulai ngeliat bayangan, ngeliat penampakan cewek pakai baju Belanda, suara anak-anak kecil gitu. Pade gue jawab, ah masa sih Pal? Pade nih ya selama tinggal di sini nggak ada kejadian aneh. Emang selama tinggal di sini kamu ngelakuin hal apa aja? Nah, pas pade gue ngomong gitu, gue keingetan sama hal yang gue lakuin pas pade gue beli rokok itu. Anjir, iya lagi. Kemarin pade gue bilang, lihat-lihat aja boleh, asal jangan dimainin, digeser. Situ gue mulai terbuka tuh sama pade gue. Gue jujur, gue ngomong sama pade gue kalau ada satu barang antik yang nggak sengaja pecah sama gue. Situ pade gue marah. Barang yang mana, Pal? Kan kemarin pade udah bilang, kalau mau lihat, tapi jangan dipegang-pegang, apalagi digeser. Di situ gue merasa bersalah sih. Pade gue marah-marah gak karuan. Itu tuh barang-barang antik kakek kamu. Pade aja gak pernah geser. Soalnya kakek kamu tuh udah bilang ke Pade, udah kasih warning nih, kalau barang-barang ini jangan sampai dipegang, apalagi digeser. Emang barang yang mana yang kamu pecahin? Kata Pade gue kan. Gue tunjukin tuh barang yang ada di rak yang gue pecahin itu kan, rak lemari. Nah akhirnya gue kasih tahu tuh, gue tunjukin yang ini Pade, Gucci yang ini. Pade gue panik, waduh Pal, ini tuh Gucci kesayangan kakek kamu. Ini tuh, aduh, Pade aja nggak berani tahu bersihin lemari ini. Kok kamu berani-beraninya buat megang-megang barang-barang kakek, terus sampai jatuh begini, sampai pecah begini. Pade gue kan marah-marah ya, suaranya tuh keras lah, sampai kedengeran sama kakek gue. Kakek gue tuh sampai keluar. Kenapa nih? Kenapa? Ada apa? Kata kakek gue. Kata Pade gue, ini si Nopal mecahin Gucci. Aduh, Nopal. Mana sini? Gucci yang mana? Kakek lihat. Yang ini kayak, aduh. Sama kakek gue dikocok-kocok. Ini isinya mana nih? Lah, isi apaan? Kayak, ini ada isinya batu sama kertas, kata kakek gue. Padahal pas jatuh itu, yang gue beresin tuh cuman itu doang. Gue nggak ingat kalau ada batu sama kertas di dalam situ. Akhirnya kita bertiga tuh panik kan. Cari, kalau nggak beres ini rumah, kata kakek gue. Wah, buset itu kita nyari sapu, kursi kita pindah-pindahin, cari. Sampai akhirnya Pade gue nemuin. Tapi baru batunya. Pas dia nemuin batu ini kek, ditanya. Lah iya, itu benar, kertasnya mana? Nah, di situ makin panik lagi kan nyari, karena masih ada satu barang nih. Nyari kemana-mana, geser-geser meja, kursi. Hari itu tuh nggak ketemu bang. Nggak ketemu hari itu kertasnya. Berlanjut ke hari esok, cuman kejadian horor yang gue alamin tuh makin parah. Malamnya tuh gue dimimpiin lagi sama sosok yang di awal mimpi gue. Kali ini dia datang dengan muka yang langsung hancur, sambil ngegoyang-goyangin tangan gue. Dia ngomong pakai bahasa asing, gue nggak ngerti tuh. Mungkin cepat, nggak tahu sih. Kayak orang yang diburu-buru gitu bang. Gue paginya kebangun lagi dengan posisi gue, badan gue yang sama kayak di awal itu, lebam-lebam di tangan. Wah, di situ karena gue udah ketahuan ya sama Pade sama kakek gue ngadu ke kakek gue. Kayak Nopal semalam mimpi didatengin cewek rambut blonde gitu-gitu. Gue jelasin tuh, mukanya hancur. Kakek gue kan ngeliat, mana tangan yang lebam-lebamnya, gue tunjukin ini. Aduh, kata kakek gue, ini kertasnya harus segera dicari nih, kalau enggak kamu bisa lewat Pal. Wajir, bisa mati maksudnya? Iya.
Set, di hari itu bang ya, yang nyari itu bukan gua, engkong, pade, gua lagi. Kakek gua tuh sampai manggil orang pinter buat nyari kertas itu doang tuh. Jadi pas kakek gua manggil orang pinter itu, orang pintar itu minta syarat apa waktu itu ya, air beras sama garam batu, cuma buat nyari kertas itu doang bang. Jadi air berasnya tuh disiramin ke teras depan, sama garamnya juga di teras belakang juga. Terus dia baca-baca gitu kan, ngeliat posisi rumah, ruang tengah dilihat, ruang belakang dilihat, sampai dapur tempat toilet yang gue pingsan itu juga dilihat. Terus dia bilang ke kakek gue, wah ini makhluk di sini tuh marah karena ada barang yang gak seharusnya berpindah gitu. Akhirnya nggak berselang lama dia lihat-lihat gitu, dia baca-baca kan, coba deh cari di bawah keramik sudut rumah dekat ruang tamu. Akhirnya dicek tuh kan, keramik di pojokan rumah tuh dipecahin, tak tak tak. Ternyata kertasnya ada di situ. Aneh nggak? Di dalam keramik, Iya. di bawahnya. Heeh. Kok bisa sih? Kakek gua aja bingung. Kakek gua kan tahu ya, kertas sama batu itu ada di situ. Tapi bisa pindah ke dalam keramik, bawa keramik loh. Anjir. Ini kertasnya bentuknya seperti apa? Dibuntel-buntel atau gimana? Pokoknya kertas udah usang, kuning-kuningan gitu. Gini. Oh, digulung-gulung gitu. dililit-lilit, diikat pakai benang merah. Oke. Wah, di situ panik satu keluarga. Akhirnya orang pintar yang dibawa kakek gue tuh nyaranin buat rumah ini tuh dibersihin secara keseluruhan. Karena udah ada barang yang berpindah-pindah, terus penghuninya marah dan nggak bisa lagi nih kalau dibikin normal kalau nggak dibersihin. Akhirnya orang pintar ini nawarin ke kakek saya, guci pecah ini sama batunya saya bawa aja nih, kayak gimana, ikhlas nggak kalau saya bawa? Kakek saya kan karena tinggal di situ dan nggak mungkin bergesekan terus menerus sama ini, jadi dia iyain aja, iya bawa aja nggak apa-apa, sama tolong sekalian dibersihin ya rumah ini. Jadi itu guci disimpan sama dia, sama orang pintar ini ngelakuin ritual lagi. Setelah pembersihan itu, malamnya gue tidur lagi, dan pada malam itu pun gue masih dimimpiin bang. Gue dimimpiin dengan sosok yang sama, cuman udah bersih. Wanita ini tuh udah cantik lah, kayak orang-orang Belanda gitu kan, rambut putih, pakai pakaian Belanda, hidung mancung, mata biru. Terus dia ada satu kalimat keluar dari mulut dia, bahasa luar seinget gue tuh bedang. Bedang? Iya, bedang. Apa tuh artinya? Gue awalnya nggak tahu kan, pas bangun karena rasa penasaran gue ya, gue coba cari tuh di Google Translate. Cuman gue nggak tahu penulisannya ya. Akhirnya gue coba pakai voice, bedang gitu. Itu artinya ternyata terima kasih. Berarti dia orang mana nih? Nah, di Google Translate itu gue baca bahasa Netherlands. Berarti sosok ini orang Belanda? Iya, Oke. sosok ini orang Belanda. Terus setelah kejadian itu apa lagi yang terjadi? Setelah gue mimpi itu kejadian, gue bangun kan, itu dekat-dekat hari terakhir. Gue nggak sempet buat jalan-jalan gara-gara sepanjang kejadian itu. Hari terakhir apa nih? Hari terakhir gue liburan Oh, oke. di rumah kakek gue. Gue udah packing barang buat persiapan. Dan sorenya gue pulang, gue pamitan sama kakek gue kan. Kayak maafin Opal ya, guci kesayangan kakek jadi pecah, jadi diambil orang gitu-gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya gue ngegeratil aja waktu itu, nggak bakalan ada yang terjadi kan. Iya Pal, nggak apa-apa. Seenggaknya udah nggak ada hal-hal aneh lagi yang terjadi di sini karena udah dibersihin. Gue pamit, gue pulang.
itu balik lagi ke Kepulauan Riau. Seminggu gue udah di Kepulauan Riau nih, gue dengar kabar kakek gue tuh meninggal. Di situ gue sedih banget, tertampar banget. Nyokap gue juga sedih banget. Pengen banget sebenarnya sekeluarga ziarah ke makam kakek gue. Cuman karena nggak keterbatasan ongkos ya, gue jadi nggak bisa ke sana. Akhirnya gue cuman bisa ngirimin doa doang bareng keluarga. Akhirnya gue kesampean tuh setelah lulus SMA. Gue dan keluarga memutuskan buat pindah ke sini. Dan rumah itu sekarang posisinya mau dijual, cuman belum laku-laku. Udah hampir sekitar, berarti dari SMP 10 tahunan lah. 10 tahunan? Iya, belum laku-laku. Oke, berarti pada saat kakek lo meninggal ini lo harus terpaksa nggak bisa ke sana karena minimnya biaya nih? Iya, minimnya Dan biaya. baru kesampean ketika lo udah lulus SMA? Iya. Oke sih, ini ada hikmahnya juga sih kemarin kakek lo nyuruh lo balik ke sana ya. Iya. Karena mungkin itu mau penghabisan nih, pengen banget ketemu sama cucunya. Dan akhirnya sekalinya ketemu, lo malah ngebikin gucinya pecah. Cucu durhaka. Oke, Nopal, terima kasih banyak ya. Sekali lagi lo udah mau mampir ke sini dan mau cerita sama kita semua. Siap, Bang Jon. Dan gue pengen nanya nih Nopal nih, kejadian-kejadian yang lo alamin sebenarnya nih. Ini kan ada kejadian aneh itu ketika lo buang air besar ya. Lo ngedenger suara anak kecil. Iya. Dan setelah lo cek, lo buka, ternyata memang ada sosok anak kecil. Bahkan juga ada sosok perempuan yang ada di sana ya. Nah, perempuannya ini sama nggak sama perempuan yang nona-nona Belanda ini? Sama. Oke. Sama, persis sama. Nah, waktu itu dia menampakkan wujudnya dalam bentuk yang baiknya atau yang buruknya? Yang buruknya. Makanya gue sampai pingsan kan di situ. Oke, hancur berarti ya? Wah, hancur parah. Kalau untuk ini, Pak, untuk anak kecilnya ini ada berapa nih? Dua orang. 2 orang? Iya, cewek cowok. Wujudnya seperti apa yang lo lihat? Wujudnya itu, dia nggak punya kaki. Mainnya terbang-terbangan gitu, set. Kemana-mana mainnya. Pakaian yang dipakai? Pakaian yang dipakai, pakaian zaman dulu gitu. Kayak pakaian zaman penjajah lah. Kusam gitu ya? Kusam. Rambut perempuan dikuncir 2, rambut laki-laki pendek. Nah, kalau kira-kira nih, itu anak-anak umuran berapa? Kira-kira umuran 5 tahunan lah. Masih kecil berarti ya? Nah, fun fact-nya nih Bang. Ternyata kakek gua tuh dapat dari penghuni rumah sebelumnya. Oke. Penghuni rumah sebelumnya ini adalah orang Belanda, sepasang suami istri. Nah, lu tau dari ini? Dari kakek gua sebelum gua pulang. Jadi sebelum lu pulang lu sempet nanya nih. Kayak itu Gucci dapat dari mana sih? Kok serem banget. Kata kakek gua, itu Gucci emang udah ada di rumah ini. Yang punya Gucci itu adalah yang punya rumah ini juga sebelum kakek. Jadi rumah itu dulu dihuni sama? Sepasang pasutri Belanda. Sepasang pasutri? Orang Belanda? Orang Belanda. Berarti jauh banget tuh ya? Iya. Rumahnya itu udah lama banget berarti ya? Udah lama banget lah. Pokoknya mencekam banget sih, apalagi kalau malam ya. Oke, kalau untuk sepasang pasutri ini yang lo tahu nih, mereka ini berdua meninggalnya karena apa? Nah, gue tuh kurang tahu banget ya, maksudnya ini benar apa enggak, cuman urban legendnya kata kakek saya juga nih, itu meninggalnya karena disiksa sama tentara Jepang. Waduh. Pas Perang Dunia Kedua. Penjajah disiksa penjajah? Iya. Tapi saat ini rumahnya masih ada nih? Masih ada. Lagi dijual, proses dijual, cuman belum laku-laku. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Noval ya udah mau mampir ke Jalan Gelap, dan gue juga turut berduka cita untuk meninggalnya kakek lo ya Bang ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Siap Bang Jon. Dan sekali lagi terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber kayak Bang Noval, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini.
Dan jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di setiap jam 9 malam. Karena masih banyak video-video menyeramkan yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Noval pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bang, thank you. Terima kasih.